Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu mengajarkan kepada kami doa yang sangat luar biasa, doa Bapa kami. Mungkin doa satu-satunya yang diajarkan Yesus kepada para murid. Bantu kami ya Bapa, supaya kami bisa tidak hanya secara rutin mendoakan doa Bapa kami, tapi mengalami, merasakan, dan menghayatinya sebagai bagian hidup kami bahwa Engkau sangat mencintai kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita doa yang mungkin satu-satunya doa yang Yesus ajarkan kepada para murid. Setelah Yesus berdoa sendirian dalam kesunyian dan kesepian. Dan setelah ditanyakan oleh para murid juga untuk Yesus mengajarkan atau setelah para murid melihat Yohanes mengajarkan doa kepada para pengikutnya. Lalu Yesus mengajarkan doa yang setiap hari, setiap saat kita doakan. Doa Bapa kami. Saudara, saya tidak akan perlu panjang lebar menguraikan doa Bapa kami ini. Tapi baiklah kalau kita mulai menyadari isi dari doa tersebut. Bapa kami, Allah disebut sebagai Bapa. Allah yang penuh pengasih dan penyayang. Allah yang penuh hati di situ. Ya. Dan ingin supaya kita selamat. Ingin supaya kita merdeka. Ingin supaya kita bebas. Dan itulah hati Allah. Tidak ingin satu orang manusia pun binasa. Dan itu bisa kita lihat dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana Yunus yang setelah menobatkan orang Ninive menjadi marah, menjadi kesal. Karena justru orang-orang Ninive bertobat. Aneh sekali kan? Orang tidak suka bahwa orang lain baik. Orang tidak suka bahwa orang lain sungguh-sungguh menjadi lebih baik. Tetapi Allah justru dikatakan bahwa Allah penyayang dan pengasih. Kenapa engkau sedih? Dan pertobatan orang lain bukan karena usahaku manusia. Ya, tapi justru karena Allah. Tidak ada peran banyak di dalam hidup kita akan kenyataan hidup kita sehari-hari. Tapi seringkali kita mengeluh. Dan itulah saudaraku terkasih, bahwa Tuhan sebagai Bapa, Allah yang sungguh-sungguh secara personal, secara pribadi. Ya. Beberapa hari lalu saya mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita malaikat pelindung, guardian angel, penjaga penolong, secara pribadi. Malaikat pelindung itu beda dengan apa yang saya miliki dengan Anda. Setiap orang berbeda-beda, individual angel. Jadi kalau kita perhatikan saudaraku terkasih, dari seluruh karya keselamatan itu, kalau mata kita terbuka dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa melihat begitu cintanya Allah kepada kita manusia. Dia memberikan apa saja yang terbaik bagi kita, supaya kita selamat. Dan dia mencari kita ketika kita berdosa. Tuhan mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah sedang mencari kita. Lewat malaikat pelindungnya memberikan inspirasi kepada kita, memberikan segala yang baik kepada kita, dan kita mendengarkan itu. Ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan segala yang baik, itu adalah cara Tuhan mengilhami kita supaya kita berbuat baik seperti Allah adalah Bapa kita. Kita lihat dalam kisah tentang anak yang hilang. Sekali lagi tentang anak yang hilang, luar biasa. Allah tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak
memukul, melecehkan, membuang, menjual, apapun juga tidak. Tapi dia justru dengan merangkul, memeluk, memberikan mantel, memberikan cincin. Coba bayangkan. Kita sebagai bapak, sebagai manusia, ketika anak kita berdosa, ketika anak kita sedang mengalami kesulitan, kita bisa syukurlah gitu kan kalau kita sebagai manusia. Dan kita senang kalau orang lain menderita. Itu yang seringkali aneh gitu kan. Bahkan kita mencelakakan orang lain, ada banyak orang yang mencelakakan orang lain. Ya. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Dan cara Tuhan itu luar biasa, sungguh luar biasa. Tak terduga dan tak terkira. Saya katakan ada YouTube yang lalu tentang Roni Patinasarani, seorang pemain sepak bola terkenal dan seorang pelatih terkenal. Tidak tahu bahwa anaknya menjadi pecandu narkoba selama 9 tahun. Kalau sudah menyandu, semua barang-barang keluarganya itu dijual. Sampai meninggal bapaknya pun anak itu masih nyandu. Tapi tahukah Anda? Dia sekarang bertobat. Bahkan menjadi calon pendeta. Tuhan mengubah orang gitu loh. Saya seringkali kagum bagaimana cara Tuhan itu ya, mengubah orang, mengubah hidup kita. Dan itulah yang menjadi hati Allah. Sekali lagi, tak ada satu batin pun dari Allah bahwa manusia binasa. Seandainya kita mengerti rahasia Allah yang begitu luar biasa ini, maka kita sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih. Dia mencari kita, dia merangkul kita, dia sabar dengan kita. Maka ketika Yunus kemudian marah-marah kepada Tuhan, kesal kepada Tuhan, loh Yunus, orang bertobat itu apakah karena kamu? Tidak. Kamu hanya mewartakan kabar gembira, selesai. Mereka bertobat atau tidak bertobat itu urusan Allah. Pohon sekarang hidup besok mati itu bukan kamu. Kamu tidak bisa punya kuasa atas pohon itu. Atas hidup kita tidak punya kuasa. Saudara, semoga hari ini kita semua memahami dengan sungguh-sungguh Allah adalah Bapa kami. Dan yang kedua, saudaraku terkasih, seringkali relasi kita dengan Allah sebagai Bapa sangat berkaitan erat dengan relasiku dengan Bapakku. Ketika relasiku dengan Bapakku tidak terlalu baik, ya, dingin, kaku, atau saya pernah dipukul Bapak dengan kasar terhadap saya, ya, itu mempengaruhi relasi menyebut Allah sebagai Bapa, itu terpengaruh. Ya. Tapi ketika relasi saya dengan bapak dan ibu menjadi baik, maka relasi saya dengan bapak dan ibu juga sangat baik. Dengan Allah juga baik, sebagai bapak, sebagai ibu, penuh cinta kasih. Coba Anda perhatikan, Anda rasakan saja. Jadi ketika Anda berdoa lalu rasanya dingin kepada Allah sebagai bapak, itu kaitannya dengan pengalaman kemanusiaan kita dengan orang tua kita. Jadi hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap anak Anda, ya. Sejauh mana Anda juga punya relasi yang baik dengan anak-anak itu. Dan itu mempengaruhi pengalaman psikologis anak dengan orang tua, itu sangat mempengaruhi pengalaman anak dengan Allah. Mari saudaraku terkasih, kita sendiri coba melihat Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Pada suatu saat dia sedang berada di kamar, sedang menyulam begitu, ya. Lalu ada teman-temannya yang ngetuk pintu, tetapi juga mungkin langsung masuk ke kamar itu. Lalu teman itu heran dan kagum. Loh, Teres, kenapa? Kenapa tadi kamu tersenyum sendiri, kamu seperti sukacita yang mendalam sekali dengan itu? Teresia bilang begini, kamu tahu nggak? Allah itu adalah Bapa yang penuh kasih, penuh sayang, nggak akan menghukumku kalau aku bersalah sekalipun. Dan itu saya bayangkan Allah adalah Bapakku. Karena aku begitu dekat dengan Bapakku. Aku disebut princess oleh Bapakku. Aku disebut nama yang begitu dia sayangi sebagai anak bungsu. Dan pengalaman itulah yang kurasakan dengan Allah sebagai Bapa. Saudara. Sekali lagi mari kita mohon rahmat.
supaya pengalaman kita dengan Allah sebagai Bapa menguatkan kita, meneguhkan kita, mendorong kita untuk selalu mendoakan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kedalaman. Bapa kami yang ada di surga. Seperti pengalaman Santa Teresa dari kanan anak Yesus. Dan Bapa mencintai Anda, mengasihi Anda sebagaimana Anda ada apa adanya. Seperti Bapa kepada Yunus, Teresa, kepada siapapun. Cinta Allah kepada manusia sangat personal. Dia ingin memiliki relasi personal dengannya, kita dengan dia. Tuhan memberkati Anda semua, mengasihi Anda dan meneguhkan Anda selalu dalam hidup Anda masing-masing, setiap hari, setiap saat. Bapa di surga, penuh kasih sayang. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam nama Bapa dan Putra